Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep pepes ikan nila yang enak banget, yang gurih dan juga buket banget. Pertama-tama kita siapkan ikan nilanya, ini masih seger banget ya. Ini aku potong menjadi beberapa bagian karena besar. Kalau misalnya Fluffy kecil, nggak usah dipotong juga nggak apa-apa. Kemudian sekarang kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini udah komplit banget Fluffy. Aku pakai tomat, ini sudah aku iris-iris. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi biar aromanya makin wangi lagi, aku pakai kemangi dan juga ada godong jeruk dan juga ada godong salamnya nggak boleh ketinggalan dan juga ada serehnya nih juga sudah aku potong-potong. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya, ada kemiri, kunir, kemudian jahe, bawang, brambang, kemudian ada ketumbar. Tambahkan lagi sedikit air supaya lebih gampang menghaluskannya. Kalau sudah halus kita sisihkan, kemudian kita akan bumbui ikannya. Di sini juga aku mau tambahkan lagi garam dan juga aku pakai kaldu ayam bubuk. Kemudian kita akan campur sampai benar-benar rata. Oh ya, Fluffy, aku mau kasih tahu Fluffy di rumah kalau misalnya bikin pepes, garamnya itu dilebihin ya, karena nanti kita akan melalui proses pengukusan. Biasanya dia akan lebih luruh nantinya. Jadi garamnya sedikit dilebihin dibandingkan Fluffy kalau misalnya goreng ikan. Kemudian di sini kita akan campurkan semua bahan jadi satu, ada kemangi, tomatnya, serehnya kita akan cemplungin jadi satu, kita aduk rata. Nah, ini akan kita diamkan dulu selama 10 menit. Kemudian kalau sudah didiamkan selama 10 menit, di sini kita akan bungkus pakai daun pisang. Bagi Fluffy yang mungkin tinggal di luar negeri yang nggak bisa dapat daun pisang juga boleh pakai aluminium foil. Ini sekarang kita totok, tambahkan ada daun salam dan juga daun jeruk. Kemudian masukkan ikannya, bumbu-bumbunya kita masukin. Kemudian sekarang kita akan bungkus. Cara bungkusnya ini aku pakai yang simple aja, cuman kita gulung terus habis itu aku tekuk bagian kanan kirinya dan aku kunci pakai tusukan gigi seperti ini. Nah, ini kita akan bungkus semuanya sampai nanti habis. Kalau semua sudah dibungkus, baru kita akan siapkan kukusan. Biarkan nanti mendidih terlebih dahulu. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan ikan yang sudah tadi kita bungkus. Nah, ini akan kita kukus selama 1 jam. Sebenarnya itu 45 menit itu udah mateng Fluffy. Cuman aku pengennya sampai bener-bener tanak banget. Bumbunya biar ngeresep banget, biar nanti makin enak banget Fluffy. Nah, seperti ini Fluffy, ini sudah aku kukus. Kemudian ini mau aku panggang karena aku mau maem, jadi langsung aku panggang. Ini cuma satu aja yang aku panggang, itu sekali maem aja. Yang lainnya kalau sudah dingin mau aku masukkan ke dalam lemari es. Jadi kalau misalnya besok mau sarapan atau makan siang atau mau makan malam, tinggal manggang aja. Nah, kalau misalnya aromanya udah wangi banget, aku suka banget kalau lagi bakar kayak gini tuh aromanya tuh harum banget. Udah aroma harumnya dari rempah-rempah tadi untuk bumbuin dan juga aroma daun pisangnya, wisjan, makin harum lagi. Nah, sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini tinggal kita ambil nasi anget, kalau ada sayur asam with tambah komplit lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep telur dadar atau endog dadar. Rasanya enak banget. Pertama-tama siapkan telur, kemudian di sini aku tambahin kaldu bubuk dan juga garam. Kemudian kita akan aduk rata. Nah, ini aku suka banget resep telur dadar ini kalau misalnya pagi-pagi ataupun malam-malam tuh lagi males masak tapi pengen maamnya yang rodo enak. Nah, untuk bahan lainnya di sini aku mau tambahkan brambang atau bawang merah. Untuk bawang merahnya cukup kita iris tipis-tipis aja, nggak perlu pakai bawang putih ya, cukup bawang merahnya aja. Kemudian juga aku mau tambahkan lagi bahan lainnya, aku mau pakaiin tomat Fluffy. Ini tomatnya aku siapkan sebanyak 2. Kemudian buang bagian ujungnya dan kita potong kotak-kotak kecil-kecil kayak gini ya. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Minyaknya jangan banyak-banyak, kita gongsong dulu bawang merahnya sampai nanti wangi banget. Kalau sudah wangi tapi jangan terlalu kering ya, asal dia udah wangi aja dan layu. Kemudian di sini kita akan masukkan tomatnya. Nah, untuk tomatnya masaknya nggak usah lama-lama, saya cemplung sebentar aja, jadi biar nanti dia nggak sampai yang hancur ya. Kemudian setelah ini kita akan tuang telurnya. Ataupun kalau misalnya Fluffy mau diangkat dulu terus dicemplungin dengan telurnya baru didadar lagi juga boleh banget. Tapi aku yang praktis aja, gini aja udah cukup.
Kita akan masak pakai apinya jangan terlalu besar, sampai nanti dia bawahnya sudah mateng, baru kita akan balik. Baliknya itu harus hati-hati. Kalau misalnya Flavis nggak bisa balik dengan cara kayak gini, juga bisa ditumplekin dulu ke piring, kemudian baru dibalik ke wajannya lagi. Waktu itu aku udah pernah bikin resep telur dadar yang pakai ngangkat itu pakai piring gitu Flavis. Kemudian kalau misalnya bagian bawahnya sudah matang seperti ini, kita balik. Kalau sudah dibalik, kita akan balik sekali lagi. Kemudian mateng deh. Ini nggak usah lama-lama lagi, mumpung masih anget banget. Ini langsung kita kita ambil nasi yang anget. Wis, rasanya kalau endog dadar kayak gini itu udah nggak perlu lauk lain lagi, cukup dengan nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari tahu. Ini resepnya mbah-mbah zaman biyen Flavis. Rasanya enak banget walaupun nanti rupanya nggak terlalu cantik, tapi rasanya benar-benar enak dan bikinnya juga gampang banget. Pertama-tama kita siapkan tahu. Aku pakai tahu putih ya, Flavis juga bisa pakai tahu coklat ataupun bisa juga pakai tahu kuning. Kemudian kita potong-potong lalu kita sisihkan. Dan di sini kita akan siapkan lagi bahan lainnya. Ini nggak boleh ketinggalan, aku pakai godong melinjo atau daun soknya. Ini masih seger banget Flavis karena tadi aku metik di halaman rumah. Jadi warnanya masih hijau dan masih seger. Setelah ini kita potong-potong, kalau sudah kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Aku pakai cabai hijau besar. Kemudian kita iris-iris dan juga karena aku mau lebih pedas, jadi aku mau tambahkan cabai rawit merah. Bagi Flavis yang nggak suka pedas, cabai rawitnya boleh diganti pakai cabai yang merah besar ya. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi brambangnya, kita iris tipis-tipis. Kemudian nggak ketinggalan kita tambahkan lagi bawang putihnya. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Nah biar nanti makin wangi lagi, makin sedap lagi, nggak ketinggalan kita akan tambahkan lagi laos. Ini laosnya boleh dikeprek ataupun boleh diiris-iris, saat Flavis di rumah aja. Kemudian daun salamnya nggak boleh ketinggalan. Ini masih cantik banget, masih segar karena tadi aku boleh metik di halaman rumah. Kemudian sekarang siapkan wajan, masukkan minyak, kalau sudah panas kita masukkan tahunya. Kita akan goreng sampai nanti warnanya coklat dan matang. Bagi Flavis yang mungkin nanti pakai tahu coklat nggak perlu digoreng lagi ya, karena tahu coklat itu kan sudah digoreng, makanya nggak perlu digoreng lagi. Kemudian kalau ini sudah matang, kita akan angkat, kita sisihkan. Ini minyaknya kita kurangin untuk gongsong bumbu-bumbunya. Pertama-tama masukkan bawang berambangnya terlebih dahulu. Aduk-aduk, kalau sudah layu kita akan masukkan cabai dan juga laosnya sekalian. Daun salamnya kita cemplungin aja. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau aromanya udah benar-benar wangi banget, udah harum banget, baru kita akan masukkan tahunya. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Baru nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku pakai gula, garam, penyedap rasa. Gulanya boleh pakai gula putih ataupun gula merah. Penyedap rasanya juga disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau pakai micin atau mau pakai kaldu-kalduan juga sesuai dengan selera Flavis di rumah ya. Kemudian masukkan air. Nah ini kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya itu kayak rodok nyemek-nyemek gitu. Kemudian kalau sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin godong melinjoknya. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai mateng. Nah kira-kira hasilnya seperti ini Flavis. Ini aromanya harum banget, walaupun cuma tumisan kayak gini aja Flavis, itu rasanya bener-bener enak banget. Dulu waktu aku kecil itu sering banget dimasakin kayak gini sama mbahnya Flavikasi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep orek tempe dan juga tahu. Tapi ini nggak seperti orek biasa Flavis. Nanti kita juga akan tambahkan sayur-sayuran di dalam orek tempenya ini. Pertama-tama siapkan tahu, kita potong tipis-tipis. Kemudian di sini kita akan siapkan juga bahan lainnya. Di sini aku pakai tempe. Jadi nanti orek tempenya itu nggak cuma ada tempe, tapi juga ada tahu. Nanti kita juga pakai sayur-sayuran lainnya, ada buncis dan juga toge. Wis pokoknya menu hari ini menunya Flavikasi banget karena menu deso rasanya enak banget. Di tempenya kan kita potong kotak-kotak, tapi Flavis juga bisa potong panjang-panjang, sesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah ya.
Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini aku siapkan buncis flavis. Nah, ini buncisnya kita potong bagian ujungnya, ini kita buang. Ini sebelahnya juga kita buang. Kemudian ini akan kita potong-potong panjangnya sesuai aja dengan seleranya flavis di rumah. 2 cm, 3 cm, 4 cm, ya wis nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan juga toge. Ini biar cantik banget nanti. Jadi togenya kita pakai yang panjang-panjang ya. Kemudian setelah ini kita cuci bersih dan kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku tambahkan bawang bombay biar nanti aromanya makin harum dan ada rasa-rasa manis kepiye gitu dari bawang bombaynya. Kemudian setelah ini kita juga akan siapkan lagi bawang putihnya. Bawang putihnya juga kita akan potong tipis-tipis. Jangan lupa kita tambahkan lagi berambang. Berambangnya juga kita potong tipis-tipis. Selain ini kita akan tambahkan juga cabai rawit. Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, Flavis bisa ganti pakai cabai hijau besar ataupun cabai merah besar ataupun cabai keriting juga boleh. Kemudian biar aromanya makin harum lagi, di sini aku mau tambahkan lengkuas. Nih lengkuasnya boleh dikeprek juga boleh dipotong-potong. Kemudian di sini juga mau aku tambahkan lagi daun salam biar makin harum lagi. Setelah ini kita akan siapkan wajan, kita siapkan minyak. Pertama-tama di sini kita akan goreng terlebih dahulu tempenya sampai nanti mateng, kurang lebih warnanya kuning keemasan dan kering kayak gini. Ini tandanya sudah matang. Kemudian kita akan angkat, kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan goreng tahunya ya. Nah ini kan tahunya tadi aku pakai tahu yang coklat yang memang sudah tahu goreng Flavis, jadi gorengnya lagi nggak usah lama-lama. Kecuali Flavis misalnya pakai tahu putih, itu gorengnya lebih lama ya. Setelah ini kita akan gongsong bawang, berambang dan juga bawang bombaynya sekaligus. Kalau sudah harum, di sini kita akan cemplungin daun salam, laos dan juga cabenya. Kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget. Kemudian setelah ini kita baru akan masukkan tadi ada tahu dan juga tempenya sudah tadi kita goreng. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Sini kita tambahkan lagi bumbu lainnya, ada gula Jawa, kemudian garam. Kalau mau pakai penyedap rasa boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kemudian tambahkan lagi kecap manis. Setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Airnya nggak usah banyak-banyak Flavis. Ini aku maunya orek tempenya itu nanti rada nyemek basah gitu, bukan orek tempe yang kering Flavis. Jadi nanti rasanya makin enak banget. Kita akan aduk-aduk, biarkan nanti sampai airnya rada susut. Baru setelah ini kita akan cemplungin buncisnya, kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah saat-saat terakhir baru nanti kita akan cemplungin togenya, karena toge itu kan sebentar banget mateng, jadi masukinnya pada saat masak terakhir aja. Nah kalau togenya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi Flavis, tinggal diaduk-aduk sebentar. Kemudian kita angkat supaya nanti pada saat penyajian warna togenya itu juga masih cantik banget dan kita maamnya juga masih krius-krius. Nah kurang lebih seperti ini Flavis. Ini aromanya harum banget, warnanya juga cantik banget. Ini langsung kita akan maam pakai nasi anget yang masih kemebul, wis nggak perlu lauk lain lagi karena udah begini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep nasi goreng. Ini nasi gorengnya rada spesial ya, karena nanti kita akan siapkan bahan isiannya ada teh, kemudian ada bakso, kemudian kita juga pakai sosis dan kita juga pakai sayur-sayuran ini. Ada kubis dan juga ada sawi hijau, nggak boleh ketinggalan kita pakai telur juga. Sekarang kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Untuk bumbu halusnya di sini aku pakainya ada kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah putih dan juga ada udang. Ini aku bikinnya banyak karena nanti separuh mau aku bikin untuk nasi goreng dan separuhnya lagi mau aku bikin mie goreng. Nanti kalau misalnya resep mie gorengnya sudah tayang, nanti aku taruh di deskripsi box ya. Nah, ini kalau misalnya sudah matang, ini kita akan angkat, kemudian ini kita akan haluskan. Haluskannya boleh pakai blender, boleh juga pakai ulekan. Nah hari ini aku pakai blender aja yang praktis. Kemudian ini supaya nanti blendernya nggak seret, aku mau tambahkan lagi minyak yang tadi bekas goreng bumbunya. Kemudian setelah ini kita akan tutup dan kita akan haluskan.
Kalau sudah halus, di sini kita akan sisakan nanti separuh untuk bikin mie gorengnya ya. Jadi kita hanya pakai separuh untuk bikin nasi gorengnya. Nah, siapkan wajan, kemudian kita akan ceplok telurnya, kemudian kita orak-arik. Kalau misalnya sudah matang, ini boleh diangkat. Kalau misalnya Flavis pasnya lebar, juga boleh disuguhkan seperti ini. Kemudian kita akan ambil bumbunya. Nah, kita akan gongsong lagi bumbunya sampai nanti harum banget. Walaupun sebenarnya sudah matang, tetap harus kita gongsong lagi biar aromanya makin harum lagi. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin bakso dan juga sosisnya. Kemudian di sini kita akan aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau misalnya sudah tercampur rata, di sini kita akan cemplungin lagi bahan-bahan lainnya. Tadi kan kita pakai saluran, ada ubi dan juga ada sawi. Peteknya boleh dimasukin sekarang ataupun nanti pada saat sampai diangkat, ini juga boleh banget. Ini kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan masukkan nasinya. Nah, nasinya ini penting banget, jadi apapun nasi goreng jenisnya, yang penting pakainya jenis yang perak, itu nanti yang bikin nasi gorengnya jadi enak. Kemudian ini akan kita aduk-aduk, ini kalau bisa apinya rada besar ya. Kemudian setelah ini tambahkan lagi kecap manis. Nah, di sini aku pakai kecap manisnya yang enggak terlalu pekat, jadi warnanya itu enggak terlalu coklat. Tambahkan lagi garam, penyedap rasa. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan semuanya tercampur rata. Nah, aku suka banget kalau makan nasi goreng itu gorengnya tuh agak lama, jadi kayak ada bau sangit-sangitnya, itu nanti yang bikin nasi gorengnya jadi enak banget. Apalagi ada aroma peteknya, dan enak banget. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah matang, aromanya harum banget. Sekarang tinggal kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini nanti kita pakai emping boleh, acar boleh, kerupuk boleh, taburin berambang goreng juga, nanti aromanya makin harum lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep ayam balado yang enak banget. Ini ayamnya aku pakai jenis yang atau bagian yang sayap. Flavis juga bisa pakai bagian lain, misalnya paha ataupun dada ataupun kepala, itu juga enak banget. Ini akan kita marinasi pakai garam dan juga air asam jawa ya. Jadi kita pakai asam jawa yang matang, kemudian direndam pakai air. Setelah itu dibejek-bejek, terus disaring airnya. Jadi kita hanya pakai airnya aja ya, ampasnya kita buang. Ini akan kita marinasi kurang lebih 10-15 menit. Kalau misalnya sudah dimarinasi, kita akan goreng. Ini diusahakan saat goreng itu pakai minyaknya yang banyak dan juga harus benar-benar panas, baru kita cemplungin ayamnya ya. Nah, untuk cara menggorengnya ini rada penting Flavis, karena tadi kita marinasi pakai air asam jawa. Nah, itu akan membuat ayamnya pada saat digoreng itu cepet banget merah. Jadi Flavis harus sering bolak-balik supaya nanti nggak gosong separoh gitu. Tapi Flavis nggak usah khawatir, walaupun nanti warna ayam gorengnya itu merah seperti ini dalamnya nggak alot sama sekali. Flavis lembut banget, apalagi ini pakai bagian yang sayap. Wes, pokoknya favoritnya Flavis kasih banget. Setelah digoreng, ini tadi baru digoreng separuh ya, kemudian kita akan goreng lagi yang separuhnya. Cara gorengnya juga sama seperti yang pertama, yang penting harus sering diwolak-wali supaya nggak gosong separuh gitu. Setelah ini kita siapkan bumbunya. Ada tomat, ada cabai, kemudian ada bawang, berambang. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan selera Flavis. Ini akan kita rebus sampai nanti mateng. Kalau misalnya mateng seperti ini sudah siap kita angkat. Kemudian nanti kita akan haluskan. Flavis bisa menghaluskannya menggunakan chopper ataupun blender ataupun ulekan. Bedanya nanti kalau misalnya Flavis pakai blender, teksturnya jadi halus Flavis. Kalau pakai chopper nanti dia teksturnya kasar. Dan juga kalau misalnya pakai ulekan itu juga nanti bikin teksturnya jadi kasar. Dan aku suka banget kalau bikin balado itu yang tekstur sambelnya itu nggak sampai yang halus gitu, Flavis masih kayak kasar-kasar kayak gini. Ini nanti bikin masakannya jadi tambah cantik banget. Nah, kalau udah kayak gini, ini langsung aja kita siapkan wajan yang bekas tadi goreng. Cuman minyaknya dikurangin supaya nggak terlalu kebanyakan. Kemudian setelah ini kita akan gongsong bumbunya atau sambelnya, biarkan nanti sampai bener-bener harum banget. Ini memang kalau masakan kayak gini minyaknya rada banyak Flavis, jadi biar makin gurih lagi. Ini tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa sesuai dengan selera Flavis di rumah. Kemudian kita akan masak lagi
Kalau kira-kira bumbunya sudah tanek, baru nanti kita akan cemplungin ayam yang sudah tadi kita goreng. Kemudian sini aku tambahkan lencak ya. Kalau Flavis mau tambahkan lencak boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau misalnya Flavis mau menggantikannya pakai pete, itu juga nanti rasanya enak banget. Nah seperti ini aja Flavis, ini ayam baladonya sudah jadi, warnanya cantik banget ya, rasanya juga enak banget. Ini langsung aja kita sajikan di meja makan. Aku mau makan pakai nasi yang masih anget banget, terus pakai tegian janggel, itu nanti rasanya benar-benar seger banget. Terima kasih banyak guys sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan daun pepaya. Ini rasanya enak banget. Ini kalau misalnya lidah-lidah deso kayak Flavikasi gini, mesti suka dengan resep yang satu ini. Karena rasanya enak banget, terus bikinnya juga gampang banget. Ya, masakan-masakan deso itu kan bikinnya gampang, tapi kok rasanya enak tenan ya. Ini kita siapkan daun pepaya, tadi aku beli di pasar tuh masih seger banget. Aku belinya di pasar pagi dan bener-bener masih seger banget. Tadi selain ada daunnya juga aku mau pakai sak kembangnya. Jadi bukan cuma daunnya tapi sak kembangnya juga mau aku masak. Tapi hari ini aku mau kasih tahu ke Flavis di rumah nih, gimana sih caranya masak daun pepaya atau kembang pepaya supaya nanti nggak terlalu pahit atau bahkan hilang pahitnya sama sekali. Ini aku pakai tanah ya. Ini tadi aku ngambil di sebelahnya rumah Flavikasi. Jadi caranya gini Flavis, ini kayak seperti kita mau bikin santan. Jadi kita ambil tanah, kemudian kita kasih air, kemudian setelah ini kita remes-remes. Nah setelah ini kita saring ya, pokoknya kayak kita bikin santan gitu Flavis. Kemudian kita campuran dengan air, lalu kita akan masukkan daun pepayanya. Nah ini kalau pakai cara kayak gini dijamin pahitnya nggak ada sama sekali. Tapi ada beberapa orang yang suka juga makan pepaya yang masih ada rasa sedikit pahitnya, kayak rasanya kalau nggak ada pahitnya tuh nggak makan daun pepaya ataupun kembang pepaya gitu ya. Pokoknya disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Kalau misalnya Flavis suka masih ada pahitnya sedikit, Flavis ngerebusnya pakai air dan garam aja, itu udah cukup, nanti pahitnya itu hilang sedikit. Nah kalau pakai cara kayak gini biasanya sudah hilang sama sekali pahitnya. Kemudian setelah ini kalau misalnya sudah selesai direbus, nih langsung kita siram dengan air dingin supaya nanti warnanya tuh masih tetap hijau royo-royo kayak gini Flavis. Jadi walaupun nanti udah kita masak tetap masih cantik banget. Nah setelah ini kita akan bilas lagi sampai nanti bener-bener bersih banget dan tanahnya itu udah wis tilas lah kalau di tempatnya Flavikasi. Jadi ini memang perlu beberapa kali baru bisa bener-bener bersih banget. Memang prosesnya itu agak ribet sedikit ya Flavis, tapi nanti hasilnya pasti akan sesuai dengan Flavis di rumah. Bagi Flavis yang memang nggak terlalu suka kalau makan daun pepaya ataupun kembang pepaya tuh ada pahitnya gitu. Aku suka banget untuk masak daun pepaya seperti ini, karena biasanya seminggu sekali ataupun sebulan sekali aku pasti masak resep satu ini karena aku suka, dan si mbah-mbah di rumah juga suka banget dengan resep yang satu ini. Nah ini kalau misalnya sudah selesai kita cuci bersih, kemudian setelah ini kita akan potong-potong. Potongnya rada tipis-tipis saja supaya nanti dimakamnya lebih gampang. Kemudian kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Nah setelah ini kita akan siapkan bahan tambahannya Flavis. Di sini aku mau pakai kecambah kedelai. Wah ini tambah mantap lagi kalau ada cambah kedelainya. Kemudian setelah ini kita akan langsung siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah karena anak-anak nggak suka dengan lauk ini, yang suka tuh aku sama si mbah di rumah, bapak ibu. Nah kita mau bikin yang pedes aja, cabai rawitnya yang agak banyak ya. Kemudian setelah ini kita akan siapkan juga barambang ataupun bawang merah. Kita potong tipis-tipis juga. Selain itu kita akan tambahkan juga bawang putih. Jadi wis masakan desa ya cuman bawang, brambang, cabai gitu aja. Rasanya koyo enak tenan ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, langsung kita siapkan wajan, kita beri minyak. Kalau sudah panas, gongsong terlebih dahulu bawang brambangnya. Kalau sudah harum, di sini kita cemplungin cabai rawitnya, kita gongsong lagi sampai nanti aromanya bener-bener harum banget. Kemudian setelah ini kita akan langsung cemplungin tambah dulenya dan juga daun pepayanya. Ini warna daun pepaya cantik banget ya. Makanya Flavis jangan lupa kalau misalnya begitu selesai direbus langsung disiram dengan air dingin ya, supaya warna daun pepayanya masih tetap cantik banget.
Ini kita tambahkan lagi bumbu lainnya, ada gula, garam, penyedap rasa. Flavis bisa pakai gula merah ataupun gula putih sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kalau untuk penyedap rasa, Flavis juga bisa sesuaikan dengan selera Flavis, mau pakai micin, kaldu ayam, kaldu sapi ataupun kaldu jamur, itu juga boleh banget. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, aromanya harum banget, rasanya enak banget, dan warnanya juga cantik banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini tinggal kita pakai nasi anget, terus tempe goreng sreng atau tahu goreng sreng. Wis, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup jagung yang enak banget, yang seger banget, yang pasti nanti anak-anak tuh bakal suka. Sajane ini resepnya resep masakan orang Londo, cuman ini sudah aku belokin untuk yang sesuai dengan lidahnya orang Indonesia deh pokoknya. Dan yang pasti nanti anak-anak akan suka karena kita pakai bahan-bahan yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan jagung manis. Ini jagung manisnya kita peret. Meretnya satu kali aja supaya nanti gede-gede. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya, yaitu sosis. Wah, ini favoritnya anaknya Flavikasi banget nih, sosis ayam. Tapi kalau misalnya Flavis nggak punya sosis ayam, bisa juga pakai sosis daging sapi, nggak masalah. Kemudian ini akan kita potong bulat-bulat. Kalau sudah dipotong-potong, ini nanti akan kita sisihkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel untuk sayurannya. Flavis bisa juga tambahkan lagi misalnya kacang polong. Itu juga nanti rasanya akan enak banget. Nah, ini wortelnya aku potong menjadi beberapa bagian kecil-kecil. Kalau misalnya Flavis mau bulat-bulat ya boleh saja, nggak apa-apa. Pokoknya saya Flavis aja deh. Kemudian kalau sudah selesai dipotong-potong, ini akan kita sisihkan dulu. Nah, setelah ini kita akan langsung siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini sederhana dan yang pasti lidahnya orang Indonesia banget. Di sini ada bawang, ada brambang, ada kemiri, dan juga ada merica. Ini mericanya aku pakai yang bulat ya, tapi juga bisa pakai bubuk kalau ada gitu. Kemudian ini akan kita haluskan. Ini aku haluskan menggunakan ulekan karena cuma sedikit ya. Kemudian kalau misalnya sudah halus, di sini langsung kita siapkan wajan, beri minyaknya sedikit aja supaya nanti supnya itu tidak terlalu berminyak. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum. Jangan sampai terlalu coklat banget ya. Kalau misalnya udah kayak gini, udah kita angkat. Kemudian kita langsung cemplungin ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Nah, di sini kita akan langsung cemplungin jagungnya. Kalau jagungnya nanti sudah mateng, baru kita akan cemplungin wortelnya. Kalau misalnya wortelnya sudah setengah mateng, di sini kita tambahkan lagi ada gula, ada garam, ada penyedap. Kemudian nanti kita cemplungin sosisnya. Nah, untuk terakhir kali masukkan daun bawangnya. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar aja, ini udah mateng. Ini warnanya cantik banget, aromanya harum banget, dan rasanya enak banget dan seger banget. Nah, menu ini cocok banget untuk Flavis karena sebentar lagi kan mau bulan puasa nih. Ini cocok banget untuk ide menu sahur, karena kalau sahur tuh pengennya tuh masakan tuh yang cemplang-cemplung, enak, terus bergizi ya kan. Nah, yang pasti anak-anak biar suka. Nah, sekarang kita nggak usah lama-lama lagi, langsung siapkan dengan nasi anget. Wis, jangan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep yang simple banget. Ini cocok untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Kita akan masak udang ya. Kebetulan kita udah lama banget nggak bikin resep masakan udang. Hari ini udangnya mau kita tumis dengan aneka sayuran. Nah, ini udangnya mau aku buang kulit aja ya. Kemudian kotoran ada di punggungnya juga kita buang. Tapi bagian ekornya disisain supaya nanti kelihatan cantik aja. Kemudian kita cuci bersih. Setelah cuci bersih, kita sisihkan. Kita akan siapkan bahan lainnya. Aku pakai brokoli. Nah, tumben ya Flavikasi tuh masak brokoli gitu. Biasanya masakannya itu deso tenan, tapi hari ini masak brokoli. Gak apa-apa ya, sekali-kali kita makan masakan sing rodo kelondo-londoan. Nah, ini brokolinya akan kita potong. Ini potongnya sesuai dengan seleranya Flavis aja. Mau gede-gede boleh, mau kecil-kecil boleh. Kemudian ini kalau sudah dipotong-potong, kita akan rendam dulu dengan air. Ini airnya kita kasih sedikit garam. Kemudian ini diamkan kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit kita akan cuci dan bilas sampai bersih banget. Nah, ini hasilnya setelah dicuci bersih. Kemudian kita sisihkan.
Setelah ini kita akan siapkan jamur. Nah, jamur ini sesuaikan dengan selera Flavis aja. Boleh jamur kayak gini, ini jamur kancing namanya. Boleh jamur kuping ataupun boleh jamur apa tuh namanya shiitake dan lain sebagainya, itu juga boleh banget. Kemudian kita akan rebus terlebih dahulu. Brokolinya beri sedikit garam dan minyak. Rebusnya tuh nggak usah lama-lama Flavis, jadi begitu air mendidih cemplung, aduk-aduk, udah angkat. Nanti warnanya masih tetap cantik dan rasanya masih enak banget dan masih krius-krius. Kemudian kita sisihkan ya. Setelah ini kita akan siapkan lagi wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan gongsong bumbunya sampai nanti benar-benar harum banget. Kemudian kalau misalnya sudah harum, di sini kita akan langsung masukkan udangnya. Nah, ini udangnya akan kita masak sampai nanti mateng dan warnanya itu udah berubah Flavis. Kalau udang itu kalau dimasak dia akan kemerahan seperti ini. Kemudian masukkan jamurnya, kita akan aduk-aduk sebentar. Kalau misalnya dirasa jamurnya sudah setengah matang kayak gini, kemudian di sini kita akan langsung cemplungin brokolinya. Nah, kalau misalnya brokolinya udah masuk Flavis, ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Ini kita tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kalau mau tambahkan merica bubuk juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Dah, ini udah matang Flavis. Brokolinya masih kriuk-kriuk, rasanya enak banget, gurih banget. Ini udah nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Maemnya pakai nasi putih anget, wis nggak perlu lauk lain lagi karena udah ada sayurnya, udah ada udangnya. Ini cukup kita maem untuk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal ikan tongkol suwir. Ini nanti rasanya enak banget, gurih banget karena ini aku pakai ikan tongkolnya. Kalau di tempat Flavikasi namanya tongkol cuek. Jadi dia sudah melalui proses pemasakan. Nah, ini akan kita suwir-suwir dan kita akan buang duri-durinya. Bagi Flavis yang mungkin di tempatnya sana nggak ada yang model begini, bisa juga pakai ikan tongkol yang masih seger ataupun ikan cakalang yang masih seger ataupun pakai tuna juga, itu enak banget. Nanti jangan lupa dikukus dulu ya. Kalau sudah dikukus baru disuwir-suwir seperti ini. Kalau sudah disuwir-suwir, kita sisihkan, kita siapkan bumbu sambalnya. Di sini ada tomat, ada bawang merah, bawang putih, ada cabai merah. Kemudian aku juga mau tambahin cabai rawit supaya nanti pedes banget. Kalau sudah halus kita sisihkan, kemudian siapkan wajan, kita kasih minyak. Kalau sudah panas kita akan goreng terlebih dahulu ikan tongkol yang sudah tadi kita suwir-suwir. Nah, ini kalau goreng ikan tongkol gini rada menyeramkan Flavis, petus gitu minyaknya. Jadi nanti jangan lupa ditutup supaya nanti minyaknya nggak terlalu meletup-meletup. Nanti kalau misalnya pas mau balik, apinya dikecilin atau dimatikan dulu, habis itu dibalik. Setelah itu nanti kita tutup lagi. Nah, ini akan kita goreng sampai nanti agak kering, tapi jangan sampai kering banget, nanti malah jadi alot ya. Kemudian ini kayak gini aja. Ini sudah cukup kita gorengnya. Kemudian kita angkat, kita sisihkan. Nah, ini minyaknya kita akan pakai untuk menggongsong atau kita menumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini kan kita tumis sampai nanti aromanya harum banget, udah nggak ada bau languknya sama sekali. Teksturnya juga sudah kayak gini dan warnanya juga udah cantik banget. Kemudian di sini kita tambahkan lagi gula Jawa atau gula pasir juga boleh, garam, kemudian penyedap rasa. Kalau mau pakai penyedap rasa ya, kalau enggak juga nggak apa-apa, rasanya udah gurih banget. Kemudian tambahkan air, kita akan masak lagi sampai nanti berminyak lagi seperti ini. Ini sambalnya sudah enak. Baru kita akan cemplungin ikan tongkol yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk, apinya dikecilin, biarkan bumbunya ngeresep. Nah, kalau misalnya sudah mau diangkat, ini mau aku tambahkan lagi kemangi supaya nanti aromanya harum banget. Kalau misalnya Flavis nggak ada kemangi, mau pakai kecombrang itu juga enak banget. Nah, ini kalau misalnya kemanginya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Kemudian ini akan kita angkat. Nih Flavis bisa lihat warnanya cantik banget, aromanya harum banget, dan rasanya yang pasti enak banget, gurih banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan ya. Ini enak banget, kita maem pakai nasi anget. Oh ya, kalau misalnya Flavis mau bikin nasi bakar, ini juga cocok banget loh untuk isian nasi bakar. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya.
Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan gulai ikan. Biasanya kan kalau kita makan gulai ikan, kita masak bumbu Sumatera ya. Nah hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ikan, gulai ikan versi orang Jawa. Ini ikan, aku pakai jenis ikan tongkol. Ini aku marinasi sedikit dengan garam. Kemudian kalau sudah selesai dimarinasi, kita siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Kemudian ini ikannya kita akan goreng sampai matang. Kalian tapi bisa pakai ikan tongkol, tapi juga bisa pakai ikan tenggiri ya kalau mau. Itu rasanya sama-sama enak banget. Yang penting ikannya itu harus pakai ikan yang seger supaya rasanya enak banget. Jadi jangan lupa kita balik. Ini aku baliknya cukup satu kali aja, jadi biar dia nggak hancur ya. Kemudian kalau misalnya sudah matang, kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Dari sini aku siapkan ada kacang panjang beberapa helai aja, jangan terlalu banyak ya, nanti rasa ikannya kalah sama kacang panjangnya. Ini buat ijo-ijo aja, nanti juga bisa pakai okra, itu juga rasanya enak. Kemudian kita siapkan bumbunya, ada bawang merah, cabai merah, dan juga di sini bawang putih, jahe, kemudian kemiri dan kunyit. Jadi bumbunya itu bener-bener simple banget, nggak banyak macamnya, tapi rasanya nanti akan enak banget. Kemudian ini bumbunya akan kita haluskan. Aku menghaluskannya menggunakan blender, beri sedikit air ataupun minyak juga boleh, biar gampang untuk menghaluskannya. Kemudian kalau sudah halus, kita akan angkat. Kemudian kita langsung gongsong. Ini aku masih pakai minyak yang sama bekas goreng ikan, cuman minyaknya kurangin biar nanti nggak terlalu banyak. Kemudian kita akan gongsong atau kita tumis sampai nanti aromanya harum dan warnanya juga udah cantik. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya, ada daun salam, serai, dan juga ada laos. Kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti wangi banget. Baru setelah ini kita akan masukkan santan. Ini aku pakai santannya bukan santan yang kental banget ataupun encer banget, jadi sedang aja. Kemudian ini akan kita aduk-aduk santannya. Setelah ini kita tambahkan bumbu lainnya. Di sini ada gula merah, garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti santannya mateng. Pastikan diaduk-aduk biar santannya nggak pecah ya. Kemudian kalau santannya udah mateng dan udah enak, baru masukkan ikan yang sudah digoreng dan juga masukkan kacang panjangnya. Nah kalau ini sudah masuk, itu masaknya nggak usah lama-lama lagi Flavis, karena tadi kan ikannya udah mateng, kemudian santannya juga udah mateng, dan kacang panjangnya masaknya nggak usah lama-lama, biar nanti pada saat dimakan itu masih krius-krius dan warnanya masih cantik. Seperti ini aja udah cukup Flavis. Ini aromanya harum banget, rasanya enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini udah nggak perlu lain lagi deh, tinggal ngambil nasi anget yang masih kebul-kebul. Wah rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep pepes tahu yang enak banget, bikinnya gampang dan juga harga bahan-bahannya juga murah meriah banget. Pertama-tama di sini kita siapkan tahu putih, kemudian tahu putihnya akan kita haluskan menggunakan ulekan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan jamur. Di sini aku pakai jamur tiram. Flavis juga bisa pakai jamur jenis lain, misalnya jamur kancing itu juga boleh. Kemudian setelah ini jamurnya kita suir-suir, ini akan kita rendam dulu dengan air panas sampai nanti agak dingin. Nah kalau sudah mulai dingin, ini akan kita peres. Jadi trik ini supaya nanti jamurnya itu nggak bau langu lagi. Kalau sudah diperas, kita masukkan ke dalam mangkuk berisi tahu. Setelah ini kita siapkan bumbunya. Di sini kita akan gongsong terlebih dahulu kemiri dan juga ketumbar. Kalau sudah wangi dan warna sudah agak kecoklatan, kita langsung ulek. Nah, jadi kalau mau bikin pepes tuh memang sebaiknya digongsong dulu kemiri sama ketumbar ya. Kalau mau tambahin merica juga boleh. Kalau sudah halus, di sini kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini ada bawang putih, bawang merah,
dan juga cabai rawit. Fluffy juga bisa tambahkan cabai merah besar, dibuang bijinya kalau misalnya Fluffy nggak mau ada rasa pedas. Kalau sudah halus, di sini kita masukkan ke dalam bahan lainnya, tambahkan garam, gula, penyedap rasa. Kemudian di sini kita pakai telur. Setelah telur masuk, di sini akan kita aduk rata. Sambil ngaduk, aku mau cerita sedikit Fluffy. Jadi kenapa aku bikin resep ini? Kemarin kan aku habis pergi ke warung makan lesehan. Di sana menunya enak banget, menu khas Jawa banget. Dan ada salah satu menu yaitu pepes tahu. Oh ya, ini kita akan tambahkan lagi daun bawang ya, supaya lebih wangi. Boleh tambahkan daun bawang ataupun kemangi sesuai seleranya Fluffy aja. Kalau semua sudah tercampur rata, sekarang kita akan siapkan bahan bungkusnya. Kita pakai daun pisang yang sudah dialum-alumin atau digarang. Kemudian ini aku pakai lidi yang udah aku potong-potong. Kemudian setelah ini kita akan bungkus. Nah, untuk membungkusnya sesuaikan aja dengan seleranya Fluffy. Boleh ngikutin cara aku hari ini, cuma dilipat gitu doang. Ataupun Fluffy juga bisa pakai cara kayak membungkus lontong juga boleh. Ataupun kayak ditum juga boleh. Kalau semua sudah dibungkus, siapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas ya, sudah mendidih airnya. Kemudian kita masukkan semua pepesnya. Nah, kita akan kukus selama 45 menit setelah air mendidih ya. Jadi benar-benar tanak. Sebenarnya 30 menit udah mateng, cuman biar benar-benar tanak banget. Kalau sudah mateng, kita akan dinginkan. Kalau sudah dingin, siap untuk memanggangnya. Aku suka banget kalau pepes itu dipanggang, tapi walaupun nggak dipanggang juga enak, tapi aku lebih suka kalau dipanggang. Nah, kalau misalnya mau manggang, beri sedikit minyak ya, supaya fungsinya itu biar nanti lebih ngebakar si daun pisangnya. Jadi nanti aromanya itu jauh lebih wangi. Udah rasa pepesnya gurih, sedikit manis, dan juga aroma daun pisangnya yang lebih bikin pepesnya enak lagi. Nah, ini sudah mateng. Sekarang kita angkat, kita akan sisihkan, kita siapkan di meja makan. Ini enak banget kalau maknya pakai nasi anget terus pakai tumis kangkung tauco. Wah, rasanya enak banget. Terus minumnya teh tawar anget. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffykasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.